Shalom, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Samsudin Simarmata, pelayanan di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ajaran dari Bapak Philip Mantova tentang Kitab Wahyu akhir zaman atau Kitab Wahyu akhir zaman dan Peta zaman yang disampaikan oleh Bapak Philip Mantova di channel YouTube dia yang sudah. Jadi kesempatan kali ini saya mengklarifikasi pengajaran peta zaman dan akhir zaman Kitab Wahyu dari Bapak Philip Mantova yang salah, tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kita melihat dalam tayangan videonya, beliau mengatakan bahwa akhir zaman ini dan ada masa-masa yang sukar nanti terjadi, dan masa-masa yang sukar itu diistilahkan dengan antikris yang akan terjadi di bumi ini selama 7 tahun. Untuk itu kita lihat sebentar paparan daripada YouTube dari Bapak Philip Mantova. Inilah susunan kejadian yang dinubuatkan oleh firman tentang akhir zaman. Kita berada di titik yang paling kiri, yaitu masa kini. Setiap waktu, setiap saat, Yesus akan turun dari surganya yang mulia untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Gereja Perjanjian Baru akan menyongsong. Ya, itu sedikit. Nanti kita akan dengar berikutnya dikatakan setiap saat, setiap waktu nanti Tuhan akan turun dari sorga, dikatakan. Setiap saat dan setiap waktu. Saya mau klarifikasi di sini. Yesus datang kali yang kedua tidak setiap saat, tidak setiap waktu. Tetapi ada waktu yang sudah ditentukan bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang kali yang kedua. Itu waktu Tuhan. Jadi bukan setiap waktu, setiap saat. Jadi kita harus hati-hati mengeluarkan statement setiap waktu, setiap saat. Kalau setiap waktu, setiap saat, bisa besok, bisa lusa, dan lain sebagainya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kitab Wahyu tidak mengatakan demikian. Ada waktunya nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, didahului dengan peristiwa-peristiwa apa. Itu yang pertama. Ayo kita lanjutkan lagi YouTube daripada Bapak Philip Mantova. Juru selamat dan Tuhannya di awan-awan. Tugas kita hanyalah waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan saat dan waktunya. Tak seorang pun tahu di atas muka bumi ini. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai kita ketinggalan, seperti yang diperingatkan oleh Tuhan. 2 orang berjalan di ladang, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Setelah bumi ini absen, tidak ada lagi gereja Perjanjian Baru, maka seluruh dunia akan jatuh ke bawah kaki sang antikristus. Pemerintahannya dibatasi 7 tahun saja. Kalau tidak, seluruh bumi pasti akan musnah dan punah. Iya, dikatakan dalam kalimat Bapak Philip Mantova bahwa setelah gereja tidak ada lagi di bumi ini, sudah absen, dia katakan, tidak ada gereja lagi, gereja Perjanjian Baru, maka kita semua akan masuk dalam masa antikris. Dan dikatakan masa antikris itu berlangsung selama 7 tahun.
dibatasi hanya 7 tahun. Kalau tidak dibatasi maka akan terjadi kehancuran dan kebinasaan. Jadi itu pernyataan beliau. Saya mau katakan pada pagi hari ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya tentang akhir zaman, cukup lengkap. Mulai bagian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tentang seluruh kitab Wahyu sudah saya bahas di video-video saya yang berikut. Yang sudah saya tayangkan di YouTube saya. Boleh nanti dilihat. Saya katakan pada kesempatan ini, Antikris seperti yang dikatakan Bapak Philip Mantopa akan terjadi selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Saya mau katakan demikian kepada Anda pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Antikris itu tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan 7 tahun. Tidak ada satu ayat pun. Coba nanti siapapun Anda, pendeta apapun Anda, hamba Tuhan dari manapun Anda, tunjukkan kepada saya yang mengatakan bahwa antikris itu 7 tahun. Tidak ada satu ayat pun. Saya mau katakan tidak ada satu ayat pun. Siapa yang berani mengatakan ada ayatnya, tolong kasih tahu ke saya. Tidak ada ayatnya 7 tahun. Jadi saya mau katakan supaya jemaat-jemaat dan orang-orang percaya itu jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, yang tolol. Sekalipun pemimpin kita itu pemimpin yang terkenal, figur publik yang hebat, pengikutnya banyak dan lain sebagainya, yang kadang diidolakan orang. Tetapi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan harus back to the Bible, lihat kebenaran Alkitab. Tidak ada 7 tahun, yang ada 3,5 tahun. Gitu. Jadi siapapun Philip Mantopa, mau dibilang pengikutnya banyak, saya mau katakan hari ini pengajaran dia salah tentang antikris 7 tahun. Tidak ada dasar Alkitabnya. Tidak ada dasar Alkitab. Dan jemaat-jemaat juga harus paham dan jangan jadi jemaat-jemaat yang bodoh, dibodoh-bodohin dengan pengajaran-pengajaran atau karena kita terlalu mengkultus individukan, mengidolakan sehingga pengajaran-pengajarannya kita adopsi, kita terima saja bulat-bulat mentah tanpa kita pelajari. Saya mengatakan ini bukan saya benci dengan Bapak Philip Mantopa, tidak ada hubungan saya dengan beliau. Tidak ada sakit hati, tidak ada Anda. Saya hanya meluruskan bahwa ajaran itu salah. Sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan harus membenarkan yang benar. Saya tidak mau mencari sensasi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saya mau katakan sekali lagi, tidak ada satu ayat pun. Siapa yang berani menunjukkan satu ayat pun 3,5 tahun kepada saya akan ikut pengajaran Anda. Kalau memang ada ayatnya. Itu yang dikatakan tadi di YouTube beliau. Dan kalau 3,5 tahun, justru banyak sekali ayatnya di Alkitab. Bukan hanya tahunnya. Kalau saya melihat dari Alkitab, ya, dalam Wahyu pasal yang ke-12, seperti video-video saya yang lalu, dikatakan di ayat yang ke-6, antikris itu akan berkuasa 1260 hari. Jelas harinya jelas. 1260 hari. Itu harinya. Dan lebih jelas lagi juga diterangkan ada bulannya. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan 42 bulan. Kalau Wahyu pasal yang ke-12 tadi ayat yang ke-6
dikatakan 1260 hari. Di Wahyu pasal yang ke-11 lebih spesifik lagi dikatakan 42 bulan. Dan jelas toh ada harinya, ada bulannya, dan ada tahunnya. Di Wahyu pasal yang ke-12 juga dikatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 3,5 masa. 3,5 tahun. Saya paham gereja-gereja di luar gereja Pantai Kosta di Indonesia menganut paham, banyak yang dikatakan paham mid tribulation. Ada 3 paham yang ada tentang pengajaran akhir zaman. Paham mid tribulation, paham post tribulation. Jadi itu yang diajarkan di dalam pelajaran eskatologi tentang akhir zaman. Pre tribulation, mid tribulation, dan post tribulation. Jadi gereja-gereja di luar Pantai Kosta di Indonesia menganut paham pre tribulation, mid tribulation, dan post tribulation. Sementara gereja Pantai Kosta ini menganut paham post tribulation. Inilah yang sesuai dengan Alkitab. Bukan saya karena orang GPDI, lalu saya katakan itu yang benar. Tidak, memang begitulah pelajaran. Coba kita belajar, ayo kita diskusikan bersama. Hamba-hamba Tuhan. Jadi paham free mid tribulation itu menganut paham 7 tahun antikris. Tidak alkitabiah, salah total. Jangan menjadi jemaat dan pendeta yang bodoh. Saya mau katakan, jangan menjadi jemaat dan pendeta yang bodoh untuk menggali kitab Wahyu. Jelas. Bahkan saya juga selalu dengar dari orang-orang yang menganut paham free dan mid tribulation, yang menganut paham 7 tahun antikris, mereka selalu mengadopsi dari ayat, yaitu kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Tapi kalau Anda baca dengan secara seksama dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 pun, itu mengatakan di pertengahan 7 masa. Kalau di pertengahan 7 masa berarti 3,5 masa atau 3,5 tahun. Bahkan Daniel pasal yang ke-7 juga mengatakan ayat yang ke-25, antikris itu 3,5 masa atau 3,5 tahun. Jadi paham yang menganut free dan mid tribulation itu membagi 2 kategori. Antikris itu 3,5 pertama dan 3,5 berikutnya. Untuk apa antikris? Antikris itu ialah sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, maka akan terjadi penyingkiran gereja ke padang gurun, istilah Alkitab. Orang Kristen yang berjaga-jaga seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga dan ada minyaknya, menunggu mempelai itu datang, yaitu Kristus. 5 anak darah yang bodoh, mereka kehabisan minyak. Ini berbicara orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Mereka akan masuk ke dalam 3,5 tahun antikris, 3,5 tahun aniaya antikris.
Sementara 5 anak darah yang bijaksana, mereka akan masuk ke dalam penyingkiran sebelum masa 3,5 tahun antikris. Jadi sebelum terjadi 3,5 tahun antikris, gereja-gereja yang sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan disingkirkan ke padang belantara, istilah Alkitab. Tempat ini adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh iblis. Satu tempat yang aman, sama seperti bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di Mesir di tanah Gosen. Tanah Mesir bisa mengalami 10 tulah, tetapi bangsa Israel yang tinggal di Gosen di daerah Mesir itu pun tidak mengalami 10 tulah karena ada pemeliharaan Tuhan. Demikian juga orang percaya. Jadi ada dulu peristiwa penyingkiran. Sebelum antikris dinyatakan, orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus yang sungguh-sungguh, bukan Kristen asal kadul, bukan Kristen asal-asalan, bukan Kristen rame-rame, bukan Kristen entertain, bukan Kristen yang ajar-ajaran yang aneh-aneh. Trip terus pergi jalan ke neraka, ke surga turun naik. Enggak begitu Kristen yang sungguh-sungguh. Buktinya sekarang di masa corona ini mana saya mau lihat kehebohan mereka itu mana, pada ketakutan. Mana? Diuji. Orang yang sungguh-sungguh ini akan masuk ke dalam penyingkiran. Itu yang disebut penyingkiran gereja. Orang yang ada di ladang dua, satu bukan diangkat seperti kata Philip Mantopa dalam videonya, tapi satu akan disingkirkan. Satu akan tertinggal di bumi yang tidak sungguh-sungguh. Akan terjadi. Dipenuhkan orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang yang sungguh-sungguh akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka inilah yang akan masuk ke dalam penyingkiran. Sebab Alkitab juga sudah menubuatkan dalam kitab Yoel akan terjadi pencurahan Roh Kudus di akhir zaman 2 kali ganda. Memenuhi anak-anak, orang tua, dan siap masuk ke dalam penyingkiran. Tetapi orang Kristen yang abal-abal, orang Kristen yang acak kadul, orang Kristen yang ikut-ikutan entertain, maunya teori kemakmuran, tidak mau susah dan lain sebagainya. Katanya orang Kristen itu pakai teori kemakmuran kaya dan lain sebagainya. Siapa bilang? Itu ajaran yang salah dan sesat. Salah dan sesat. Teori kemakmuran salah dan sesat. Saya mau katakan tokoh-tokoh Alkitab itu tidak banyak orang kaya miskin. Rasul Paulus juga miskin. Dia buat tenda untuk makan. Apakah dia terkutuk? Tidak. Tapi bukan berarti kita juga salah kalau kaya. Itu berkat Tuhan. Tetapi jangan kita mengeluarkan statement yang salah. Akhirnya menina-bobokkan, membuat jemaat-jemaat ini menjadi lena, motivasi ke gereja itu untuk kemakmuran, kekayaan, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan pengajaran itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh akan dimasukkan dalam penyingkiran. Setelah mereka masuk dalam penyingkiran, orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh tadi akan masuk dalam penganiayaan 3,5 tahun antikris. Dianiaya di bumi selama 3,5 tahun antikris. Dan banyak nanti anak-anak Tuhan di sana yang masuk ke dalam aniaya ini akan mati dibunuh oleh antikris karena mempertahankan nama. Ada dibunuh. Tetapi banyak yang murtad, mereka akan mengikut antikris dan diberi cap 66 di lengan atau di dahi, dan mereka tidak akan selamat. Dan setelah berakhir 3,5 tahun antikris penganiayaan di bumi, maka orang yang mati di dalam Tuhan mulai dari zaman Adam dan Hawa, dan orang-orang yang mati juga di 3,5 tahun antikris tadi yang masih juga mempertahankan nama Tuhan, mereka akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Itulah yang disebut dengan kebangkitan pertama. Ada 2 kebangkitan. Kebangkitan pertama, ketika Tuhan Yesus
nafiri Allah dibunyikan, sangkakala nafiri Allah dibunyikan, maka dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan 17, maka Allah sendiri akan turun dari sorga di awan-awan, dan orang yang mati di dalam Yesus mulai dari zaman Adam sampai orang-orang yang mati dianiaya antikris yang mempertahankan nama Yesus, mereka akan dibangkitkan di akhir 3,5 tahun antikris. Mereka akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan orang yang masih hidup dikatakan, orang yang masih hidup siapa? Orang yang masih hidup itu adalah orang-orang yang ada di penyingkiran tadi. Sebelum aniaya antikris dinyatakan, disingkirkan, baru mereka diangkat, rapture. Disitulah rapture. Diangkat dalam tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di awan-awan, bertemu di awan-awan. Tuhan turun, orang yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan, diangkat, menyongsong Tuhan di awan, dan orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Itulah yang disebut dengan pertemuan di udara. Makanya ada lagu Pantekosta lama selalu berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ngapain di sana? Membagi mahkota selama 75 hari. Lalu setelah itu mereka akan masuk ke dalam Yerusalem baru, 1000 tahun damai. Setelah 1000 tahun damai berakhir, maka orang-orang yang mati di luar Tuhan, mulai dari zaman Adam sampai nanti berakhir 1000 tahun damai, mereka akan dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan kebangkitan kedua, dan mereka akan dihakimi. Nama mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan semua, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Itu yang benar. Tidak ada 7 tahun. Jadi saya mau katakan pada kesempatan pagi hari ini, siapapun gembalamu, siapapun pendetamu, jangan kau mengidolakan pendetamu walaupun banyak pengikutnya, ajarannya salah. Tidak ada 7 tahun, kasih tahu ke saya kalau ada ayatnya 7 tahun. Jadi saya klarifikasi penyatakan Philip Mantopa pengajaran tentang akhir zaman salah total. Harus diperbaiki siapapun Anda. Supaya kita tahu, paham. Makanya Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan akan firman Allah. Sekali lagi, saya tidak mencari sensasi. Saya tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Saya melayani Tuhan dengan cara yang natural. Benar-benar untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk uang. Bukan untuk uang. Jadi di akhir video saya ini, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Karena tidak lama lagi Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Harta, kekayaan, dan kemuliaan dunia akan habis lenyap. Tetapi orang yang sungguh-sungguh bertahan sampai pada kesudahannya, firman Allah mengatakan, akan diselamatkan. Puji Tuhan, jika ada tutur kata siapa yang salah, mohon dimaafkan. Dan kalau Anda suka dengan video ini, boleh di-share ke yang lain supaya menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.